Baik, kita mulai perkuliahan perencanaan pengendalian produksi. Pada video ini akan dijelaskan tentang bagian pertama dari perencanaan dan pengendalian produksi. Perencanaan pengendalian produksi adalah salah satu cara bagaimana kita menyusun strategi operasi di lantai produksi. Oleh sebab itu, ada beberapa karakteristik yang harus dipahami dari sudut jangka waktu atau time horizon. Ada persoalan yang sifatnya jangka panjang, ada sifatnya jangka menengah, ada yang sifatnya jangka pendek. Nah, persoalan yang dihadapi berbeda-beda. Untuk jangka panjang, itu bicara tentang menentukan lokasi pabrik, peralatan yang digunakan di pabrik, apa saja yang digunakan. Untuk yang medium, ini biasanya antara mungkin 20-30 tahun. Kalau medium, misalkan dalam jangka waktu 5-10 tahun, kita bicara tentang jumlah tenaga kerja dan bagaimana komposisinya, mengatur distribusi, bagaimana barang dari pabrik menuju ke konsumen, mengatur target persediaan, dan tingkat layanannya. Sedangkan untuk di short term atau yang jangka pendek, ini bisa dari mulai mingguan sampai dengan bulan, ya. Itu bicaranya adalah bagaimana mengatur pembelian bahan baku dan rencana produksi. Itu dari waktu. Kemudian persoalan berikutnya bisa dilihat dari fokusnya. Persoalan fokusnya kemana? Jadi fokusnya bisa ke bicara proses teknologinya. Ini yang dipelajari Anda di proses manufaktur. Bagaimana memilih prosesnya. Atau bisa bicara tentang demand-nya, market demand. Ya. Anda menghitung berapa harganya, berapa lama waktunya, dan kehandalannya. Atau menentukan berapa produk volumenya, berapa jumlah yang akan diproduksi, pengaturan kualitas, dan pengaturan proses manufacturing-nya, manufacturing task-nya. Oke, itu fokusnya bisa demikian. Kemudian evaluasinya, ketika kita menjalankan sistem produksi, maka evaluasinya akan dilihat dari biaya, kualitas, tingkat keuntungan, profitability, dan kepuasan dari pelanggan. Baik, ini contoh dari time horizon tadi. Jadi ada yang panjang, menengah, ada yang panjang, ada yang menengah, ada yang jangka pendek. Yang jangka panjang itu disebut dengan strategic planning. Yang menengah disebut tactical planning, yang jangka pendek disebut dengan execution planning. Apa saja tadi isunya adalah misalkan strategic planning bicara tentang produk yang akan dibuat, penentuan produk, dan merancang sistem manufakturnya. Di level tactical, itu bicara tentang rencana strategis, menyusun disagregat dari rencana agregat, penentuan plan order release. Nanti dijelaskan di bagian berikutnya. Kemudian persoalan di tataran execution planning, itu bagaimana kita merilis order. Kemudian bagaimana kita mengatur pengaturan dari hari ke hari, rutin dari harian, dan bagaimana kita meminimasi waktu yang dibutuhkan untuk proses manufacturing lead time dan penumpukan barang-barang setengah jadi atau work in process. Kita lihat keberadaan manufaktur harus bersaing satu dengan yang lain. Bahkan dalam pasar global sekarang, karena terjadi perdagangan bebas.
Jadi competing in global market. Kita lihat ada negara-negara yang sudah punya ciri tertentu. Mengapa negara-negara itu bisa menjadi home base, menjadi daerah untuk basis manufaktur tertentu? Ada beberapa faktor yang menentukan. Misalkan Anda perhatikan, jadi kalau kita bicara printing pressure, proses, mobil-mobil yang kualitas tinggi, kimia, kita lihat adalah Jerman yang unggul. Di industri otomotif, elektronik, robotik, misalkan Jepang. Kalau bicara farmasi, makanan, kita ingat Swiss. Kalau kita alat-alat berat, pertambangan, itu Swedia. Kalau kita lihat PC, software, film, kita ingatnya Amerika. Nah, mengapa negara-negara ini bisa mempunyai keunggulan untuk produk-produk tertentu? Ada beberapa faktor penentu, bisa saja itu dipengaruhi oleh sejarah atau akumulasi dari pengetahuan yang panjang. Ya, sudah lama menekuni bidang itu. Kemudian bisa dipengaruhi juga oleh bagaimana insentif fiskalnya atau perpajakannya. Bisa juga dengan dipengaruhi karakter dari negaranya, orang-orangnya. Berikutnya bisa juga ditentukan dari sumber daya alamnya, bahan bakunya apakah tersedia atau tidak, bagaimana kebijakan atau pemerintah mengatur industrinya. Bisa juga karena faktor makroekonomi seperti nilai tukar, ya, inflasi, GDP, ya, atau produk domestik brutonya, ya. Bisa juga karena tenaga kerja yang murah atau karena keunggulan dalam proses pengaturannya, manajemen praktisnya. Nah, ini tadi faktor-faktor penentu mengapa sebuah industri itu bisa unggul dibandingkan di satu tempat dengan di tempat yang lain. Kemudian untuk mengelola sebuah sistem produksi atau sistem manufaktur perlu strategi-strategi, cara-cara yang perlu dikembangkan, perlu dilakukan. Disebut dengan strategic initiative. Strateginya apa? Yang pertama, ada yang dia melakukan strategi supaya unggul tadi, strategic initiative adalah melakukan re-engineering. Re-engineering itu merekayasa ulang. Rekayasa ulang. Ya, diperbaiki. Apa yang direkayasa? Keseluruhan dari cara bekerjanya, bisnis prosesnya. Misal, bisa saja dengan cara menggabungkan. Kalau job digabungkan tentu lebih baik, lebih murah, lebih cepat. Ya, bisa juga melibatkan partisipasi dari pekerja ditingkatkan supaya hasilnya lebih baik. Ya. Kemudian bagaimana urutan proses itu dibuat sealam mungkin. Kemudian bisa juga re-engineering itu terkait dengan alternatif. Jadi proses itu punya beberapa alternatif, beberapa versi. Ya. Kemudian juga ditetapkan di mana pekerjaan itu paling baik dilakukan. Itu misalkan yang pertama. Jadi inisiatif pertama bisa re-engineering. Ada inisiatif yang lain, misalkan just in time. Jadi ini tepat waktu. Bagaimana kita produksi tepat waktu supaya tidak ada pemborosan waktu. Atau time-based competition. Kita bisa delivery cepat. Ya, waktunya cepat, tidak perlu menunggu. Time-based competition. Oke, bisa juga kita bersaing atau melakukan strategi inisiatifnya dengan kualitas. Bikin produk yang kualitinya tinggi. Nah, ini contoh-contoh strategiknya, ya. Jadi ada yang kompetisi terhadap prosesnya, merekayasa ulang, ada yang mengunggul tepat waktu,
Ada yang berbasis waktu, ada yang berbasis kualitas. Baik, kemudian kita harus mengenal yang namanya siklus hidup produk, disebut dengan product life cycle. Ya, kita cocokkan dengan prosesnya. Jadi proses, ya, tahapan sebuah produk itu mulai dari dibuat, kemudian dikenalkan dan penjualannya naik, mengalami stagnasi atau sudah mentok, kemudian dia akan stabil atau dia akan diganti produk yang lain. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat volume salesnya, jumlah unit yang dijualnya, unit yang dijual, itu gambarnya seperti kurva S ini. Makin lama makin naik, kemudian pada titik tertentu dia akan mentok. Ya, jadi di sini mentok dia. Ketika mentok, pilihannya dua, apakah dia stabil atau decline. Ini decline, berarti turun, atau bisa dia stabil di situ. Sehingga kita harus mengenali yang namanya bagaimana kita menyesuaikan proses dengan life cycle produknya. Kemudian kita juga bisa mengenal bagaimana biaya manufacturingnya per unitnya. Ya, jadi karena biaya ini menentukan profitability dan bagaimana kita bisa bersaing dari sudut pandang biaya. Semakin tahapannya semakin tinggi, dari startup, rapid, ke maturation, stabilization, biayanya semakin turun. Ya, manufacturing cost per unitnya makin turun. Jadi rupiah per unitnya, kalau makin tinggi tahapannya, itu makin murah. Berikutnya adalah bagaimana kita melihat kaitan antara produk dengan proses. Karena untuk mengerjakan sebuah produk kita punya beberapa alternatif proses. Apa saja itu? Oke, jadi produknya itu yang di atas ini adalah produk. Ini karakteristik produk ada di atas. Ya, produk itu ada yang permintaannya sedikit, ya. Kemudian juga bermacam-macam permintaannya. Itu namanya low standarisasi. Jadi produk karakteristiknya bisa dilihat dari jumlahnya, berapa permintaannya, dan bisa juga dilihat dari jenisnya atau tipenya. Nah, gitu. Sehingga ditemukan 4 itu ya. Sedangkan prosesnya ada 4. Ada yang diproses dengan job shop, ada yang batch shop, ada yang dirakit, assembly line, ada yang continuous flow. Apa itu job shop? Job shop itu yang diproses setiap produk permintaan itu mempunyai urutan yang berbeda-beda. Itu namanya disebut dengan job shop. Contohnya bikin komersial printer. Ya. Kalau batch shop itu dalam jumlah yang besar diproduksinya. Itu misalkan contohnya adalah alat-alat berat. Ya. Kemudian assembly line berarti dirakit, contohnya kendaraan bermotor. Sedangkan yang diproduksi yang volumenya tinggi, ya, dan sedikit variasinya, contohnya pabrik gula. Nah, oke, ini adalah kaitan produk dengan prosesnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mengatur kapasitas produksi kita, bagaimana penambahan kapasitas, rencana penambahan kapasitasnya. Karena penambahan kapasitas tidak bisa dilakukan dengan cepat. Harus long term, harus jangka panjang. Ya. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kita memilih strategi penambahan kapasitas adalah, pertama, pastikan kita mengetahui bagaimana pola demand-nya. Ya, nanti harus tahu di pola demand-nya seperti apa. Kemudian bagaimana investasi dan biaya operasinya, konstruksi dan operasinya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana terkait dengan teknologi baru.
teknologi proses yang baru, karena teknologi yang baru biasanya mempunyai keunggulan dibandingkan teknologi yang lama. Dan lihat juga bagaimana kompetitor kita melakukan caranya, ya, strateginya. Sehingga nanti harus diputuskan kapan kita menambah kapasitas, di mana, dan berapa banyak. Ya, kapan kita akan membuatnya, kapasitas dinaikkan, di mana, lokasinya, ini berapa besar kita akan menambah. Baik, ini bagian yang pertama. Kemudian terkait dengan penambahan kapasitas tadi ada namanya economy of scale, skala ekonomi. Artinya makin banyak produk yang dikerjakan, itu makin murah. Jadi kalau dikerjakan, jadi kita bisa mengombinasikan beberapa produk, ya, yang menggunakan fasilitas yang sama, single location, ya, pada satu fasilitas yang sama. Jadi kalau dibuat sendiri-sendiri, contohnya di sini, kalau sendiri-sendiri independen, tidak dikombinasi, maka biaya investasinya akan naik. Karena setiap produk dikerjakan di fasilitas yang berbeda. Akibatnya unit cost-nya juga akan sejalan dengan biaya investasi. Sementara kalau dikombinasi dengan sistem sharing ini, di sharing, ya, maka investasinya relatif tetap, sementara jumlah produknya makin banyak karena kita gunakan bersama-sama, sehingga unit cost-nya akan turun. Nah, ini ada yang disebut dengan economy of scale, karena pada titik tertentu nanti baru harga itu sesuai. Misalkan ini economic of scale-nya adalah, misalkan katakanlah di sini, ya, harga yang diterima di masyarakat segini, sehingga kita harus paling tidak minimum harus 2 produk yang kita jual, karena harganya, unit cost-nya bisa lebih murah dari harganya. Kemudian bagaimana strategi untuk memilih apakah kita kerjakan sendiri atau kita beli saja, ya. Jadi bisa saja kita membeli material itu dari luar, harganya C1, seharga C1 per unit, ya. Kalau kita bisa memproduksi sendiri dengan harga yang lebih murah, maka kalau ini tadi kita buy, maka kalau kondisinya seperti kita buat make, kita lebih untung kalau make. Ya, oke. Jadi ini tadi adalah strategi. Yang ini adalah kalau kita buy, membeli. Kalau ini kita make. Ya, jadi di titik ke sana itu strateginya kita pilih make. Ya, sedang kalau volumenya kecil ke sana kita lebih baik buy. Titik ini disebut dengan analisis BEP, break even quantity. Jadi jumlah itu yang menentukan pilihan mana yang kita lakukan. Oke, ini terkait dengan kapasitas, bagaimana pilihan untuk bikin sendiri atau membeli. Kemudian penambahan kapasitas, ya. Kita ketahui yang namanya demand itu kecenderungannya adalah naik. Ya. Sehingga ketika kita ingin membuat pabrik, kapasitasnya pilihannya 2. Kapasitas mendahului atau kapasitasnya telat. Kalau mendahului, sebelum demand-nya naik, kapasitasnya kita naikin. Sebelum habis, naikin lagi. Ya, itu yang disebut dengan kapasitas mendahului demand. Jadi sebelum habis kapasitasnya dibuat dulu. Sementara di sisi yang kiri, demand-nya terlambat. Sudah besar, baru kita buat pabriknya lagi, gedein. Gedein lagi. Nah, gitu ya. Sehingga ada potensi kehilangan kesempatan di situ, demand. Ini strategi berikutnya, ya, bagaimana dynamic capacity. Oke, baik, sampai di sini video yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya terkait dengan perencanaan dan pengendalian produksi atau pengenalan tentang sistem manufaktur. Terima kasih.